multitasking ya, perempuan seperti itulah. Tapi kalau kita banyak sekali kerjaan, itu jam nggak kerasa ya guys ya. Bentar-bentar udah jam 6 aja. Ya, oke. Halo Mbak Aisyah, siap Mbak Aisyah, iya siap Mbak Aisyah. Halo Mbak Lauza, iya aku udah beres. Aku sambil jahit, Mak. Sambil jahit tuh gimana ceritanya? Allah Karim, sehat ya teman-teman ya sambil jahit. Oh mungkin dengerin aku ya. Oke, siap. Ustazah jemur pakaian sambil cabut rumput. Jemur pakaian sambil cabut rumput. Nggak sampai ilmuku ke situ guys. Teman-teman ahli lah soal sambil dibanding aku ya. Mbak Neti sambil jemur pakaian sambil cabut rumput. Wah tinggi sekali nih ilmu orang-orang ini. Mbak Humaira, Mbak Dewi, Mbak Robiati, Mbak Aisyah. Memang serahkan sesuatu kepada yang ahlinya. Ambil pakaian sambil cabut rumput. Cemana itu guys? Tolonglah. Iya kayak mana itu? Kemarin ada yang zikir sambil main handphone. Tuh gimana ceritanya itu guys? Kasihlah aku ilmunya guys. Tak pandai aku itu. Sambil zikir. Sudahlah makin dipikir makin pusing. bukan ahlinya guys. Iya. Oke, Mbak Ibu Anis. Nanti aku bawa mimpi. Halo Mbak Jo, Mbak Rika, Mbak Tuti. Assalamualaikum ya Mbak Indah, Mbak Eka, Mbak Sauda, Mbak Aisyah. Ustazah gimana sholat habis mandi nggak pakai pakaian? Nggak apa-apa lah, aurat indan nafsik, tidak ada aurat atas diri sendiri. Ternyata teman-temanku ini sangat sangat sakti ya. Aku baru tahu ya bisa nyabut rumput sambil jemur, sambil masak. Waduh, ternyata teman-teman punya keahlian di luar kemampuanku. Siap Bu Guru. Saya 2 kali saya umroh, 2 kali juga saya dapat lihat almarhum mama dalam sujud seorang wanita tua di sholat di. Oh makna tidak ada. Mimpi tidak boleh dimaknai. Cukup teman-teman doakan saja ya. Halo, iya, PR, iya, halo Mbak Eli, Mbak Maret, Mbak Abdul Magelang hadir, Mbak Maret, assalamualaikum. Teman-teman yang baru mampir, tap layarnya guys, kita masuk kelas dulu, belajar dulu, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video baru dari aku. Oke, mau tanya, saya dapat warisan, habis gitu mau saya jual buat melunasi hutang, boleh, nggak ada masalah. Kalau warisan itu adalah untuk kita ya. Assalamualaikum, saya jualan ayam sambil nyimak, masya Allah. Semoga teman-teman yang jualan Allah mudahkan, yang jemur sambil cabut rumput Allah mudahkan ya. Ada uang atas YT aku ada. Semua ceramah-ceramah aku masukkan ke YT, ke channel aku ya. Channel aku Ustazah DR Nelaluki yang di atasnya ada sampai paham. Teman-teman subscribe ya. Mbak Robiati, Mbak Devi, iya, Mbak Zubaidah, iya, perempuan hebat serba bisa. Apalagi di kanal aku nih, mantap kali lah. Ya, oleh Mbak Ancas, iya, Zah lagi baring di rumah sakit, Bu Mus nge-live sambil baring guys. Kita doakan semoga Bu Mus Allah mudahkan proses pengobatannya sehingga beraktivitas seperti biasa. Tapi nanti kalau sembuh jangan kerja berat ya Bu, apalagi jemur sambil cabut rumput kayak teman yang tadi ya. Saya selalu Mbak Mus ya. Iya, siap Mbak Mimi. Iya, nyimak sambil nyuci baju boleh lah. Masih oke lah ya. Halo Mbak Aisyah. Aku nunggu Viti suami yang selalu SMS wanita lain. Oh itu tentang, belum aku udah ya? Belum ya? Tentang muamalah dan jinsiah. Nanti aku buat guys, hari ini aku buat. Jinsiah, muamalah dan jinsiah. Oke ya. Assalamualaikum, lagi OTW Tanjung Priok. Assalamualaikum, kalau sedekah subuh lupa udah siang gimana? Nggak apa-apa ya. Siap, jangan dipikirin. Siap Mbak Betari. Ya, teman-teman, kalau kita apa tadi subuh? Apa tadi lupa aku. Aduh. Oh, sedekah subuh kita lupa ya teman-teman ya. Sedekah dupu kita lupa, sambung aja besok. Tidak ada masalah ya, tidak berdosa ya guys ya. Karena sedekah itu sunnah ya.
Assalamualaikum. Kenapa disebut banyak wanita di neraka? Hadisnya sahih. Banyak itu hadis ya. Aksarun nisa yadkhulunahu hunna ilal jannah. Akan ada gelap guys. Apakah muka aku jelas? Ya, bahwa banyak wanita itu masuk neraka. Kenapa? Karena satu, dia kurang mensyukuri suaminya. Yang kedua adalah karena banyak auratnya sehingga banyak dosanya. Kemudian yang ketiga, banyak ngomong sehingga banyak salahnya. Memakai sampo penghitam rambut nggak boleh karena itu merubah bentuk. Kalau mau cat rambut tapi henna yang masuk ke dalam rambut dan tidak bisa warna hitam. Kalau bigen-bigen itu nggak boleh ya teman-teman ya. Halo Mbak Alfa, Mbak Jacqueline, Mbak Gia, iya Mbak Deni, iya. Cara nolak bala ya. Allahumma ab'id alainal bala. Doa ya, cara nolak bala. Aku buat nanti VT-nya. Doa nolak bala. Nolak bala. Oke, kemudian doa ya, ya gitu ya. Saya pun ibu yang selalu memfitnah bapak suaminya, selalu marah-marah, memfitnah bapak. Saya punya ibu yang selalu memfitnah bapak, selalu marah-marah. Gimana sikap saya sebagai anak? Ya, teman-teman, Mbak Imis, Bariska, kalau itu teman-teman dapati, teman-teman tinggal ingatkan saja ibunya sekemampuan kita. Mungkin ada problem di belakang yang kita nggak tahu sebagai anak, teman-teman cukup suruh bapaknya bersabar dan ibunya bisa menahan marah. Persoalan nanti pada akhirnya orang tuanya itu mau atau tidak itu kita serahkan kepada Allah. Malam nanti malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau pikirkan bahwa nanti malam itu adalah jam 1 malam Rasulullah mulai dicuci dadanya kemudian untuk dibawa ke Isra Mi'raj ya. Teman-teman boleh lihat di channel aku ceramah aku sore kemarin nanti jam 8 malam aku tampilkan. Amalan buat malam ini tidak ada yang khusus. Kalau ada yang khusus pasti aku sampaikan dari kemarin. Nah, amalan di malam Isra Mi'raj itu sama dengan amalan-amalan di bulan Rajab lainnya. Pertama adalah perbanyak tetap puasa. Kemudian yang kedua perbanyak zikir di bulan Rajab. Allahumma Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya. Kemudian perbanyak sedekah. Khusus 27 Rajab tidak ada. Kalau ada itu dalil lemah ya. Kalau pakai kaos kaki wajib enggak? Pada masa Rasulullah tidak ada kaos kaki para istri Rasulullah. Karena orang itu gamisnya semuanya menyentuh tanah. Nah, kalau kita tergantung, kalau gamis menyentuh tanah dan pakai sepatu yang penting aurat tertutup. Tapi kalau gamis semata kaki pakai kaos kaki ya. Oke, ini doa Rajab ya guys nih. Mbak Deni ya, halo Mbak Jacqueline, iya Mbak Aisyah. Kalau ada amalan Rajab khusus, aku pasti udah nyinyir dari kemarin. Jadi amalannya itu sama dengan bulan Rajab yang lain ya. Ustazah, penjelasan nilai sholat qabliyah subuh, aku belum tengok rapornya. Berapa nilai si qabliyah subuh itu? Oke, ada hadisnya ya. Ada hadisnya, apa hadisnya? Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar bagikan dunia dan seisinya. Jadi boleh. Pahalanya besar. Bolehkah puasa Rajab besok tanggal 27 Rajab? Boleh. Karena yang tidak boleh puasa itu hanya beberapa saja haram puasa. Satu, haram puasa saat hari tasyrik Idul Adha. Aku buat VT-nya. Kapan saja haram berpuasa. Berpuasa kapan? Kemudian haram saat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian haram saat kita berihram, kemudian haram saat kita dalam keadaan tidak suci ya teman-teman ya. Nah, haram puasa Jumat sendiri kecuali pada beberapa puasa dan Sabtu sendiri ya. Zah, apa betul mencium tangan suami rontok semua dosa ya? Tergantung ya, tergantung apakah mencium tangan suami itu minta maaf kan. Kalau minta maaf ya itu tetap berpahala dan menghilangkan dosa. Jangankan dengan suami, dengan orang saja kita bersalaman itu gugur dosa dari kedua tangan kita. Mbak Khumairah, yang mana yang mau didetilkan? Ya, oke, doa agar kita tidak cepat kesal atau tidak cepat marah. Atau doa tidak cepat marah ada dalam majmu, tapi kalau teman-teman mau gampang doanya gini aja. Mbak Ella, Mbak Edna, Allahumma layyin li qalbi. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke, gitu ya.
Nyemir rambut warna hitam nggak boleh Mbak Darel. Cara minta maaf kepada orang yang meninggal itu ada di video aku. Ya boleh kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Boleh kirimkan Yasin setiap malam Jumat. Boleh kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Setiap berbuat baik doakan pahalanya buat dia. Ya Allah saya sedekah dengan sedekah ini. Lapanglah kuburan suami saya. Boleh wakaf atas nama dia. Ya, dan boleh kita banyak-banyak mendoakan dia. Cara meminta maaf ke orang yang meninggal tidak perlu mampir ke kuburan dan ngomong, "Hai suamiku, maafkan ya, jangan ngobrol seperti itu di kuburan ya." Nanti dijawabnya cincai lah, akan susah ya. Kemudian ziarah ke makamnya, saya sering bilang cara ziarah, ambil wudhu, lalu kemudian setelah ngambil wudhu, pakai pakaian yang tak terlalu mencolok, masuk ke kuburannya, maksudnya ke lingkungan kuburannya. Lalu teman-teman ucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan tunggu mereka menjawab, langsung aja masuk, tidak usah jaga akhlak betul ya. Kemudian bersihkan kuburannya dari sampah-sampah dan doakan dia ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, aku gampang emosi, doanya apa ya? Doa agar tidak cepat marah boleh pakai Allahumma layyin li qalbi ya. Allahumma layyin li qalbi ya. Bolehkah saya membaca Quran sampai habis sementara saya belum pernah khatam? Lah itu kan kalau sampai habis khatam guys. Halo Mbak Nyi. Nah ini doa ya guys. Allahumma layyin li qalbi ya. Ustazah sedekah subuh diberikan siang menjelang sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Kumpulkan dulu di rumah 2000 kan biasanya kan. 2000 atau 1000. Bukan gitulah ya. 2000 lalu kemudian teman-teman boleh serahkan. Halo Mbak Nyi, iya nikah batin nggak ada nikah batin, cemana lah itu ya. Oke Mbak Anti Libra, Mbak Aan. Ustazah, apakah sholat kita tidak diterima karena suami mengatakan kita durhaka? Allah itu menilai kita satu persatu ya. Kalau kita sholat dapat pahala, durhaka berdosa. Puasa dapat pahala, gosip dosa. Ya, kemudian sedekah pahala, ngobrolin orang berdosa. Tinggal nanti di yaumul mizan akan Allah akan dihitung berat dosa dan pahala kita ya. Jadi akan dihitung berat dosa dan pahala kita. Jadi nggak ada ceritanya percuma sholat kalau durhaka, percuma puasa kalau gosip, nggak ada percuma. Mayyamal miskala dzarratin syarrayyarah, mayyamal miskala dzarratin khairayyarah. Setiap kebaikan akan tetap dinilai, setiap keburukan akan tetap dinilai. Nanti di pertanggungjawaban, di hari perhitungan baru diukur mana dosa dan pahala lebih berat. Kalau dosa lebih berat nanti boleh masuk neraka dulu, silahkan welcome to the jungle. Lalu kemudian dicuci di neraka baru masuk ke dalam surga. Doa untuk orang tua yang makannya jauh apa tersampaikan? Sampai. Kalau kita tidak bisa ziarah, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi itu selain ziarah boleh kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, kemudian perbanyak melakukan kebaikan, ya boleh doakan atas nama dia. Atau boleh wakaf atas nama dia, atau boleh badal umroh atas nama dia. Gara-gara ajaran seperti itu, banyak koruptor naik haji, ngasih uang orang tapi hasil koruptor. Itu babnya berbeda. Saya jelaskan. Kalau koruptor naik haji, itu berarti amalnya akan tertolak, rodun. Karena syarat diterimanya amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Kalau dia benar amalnya naik haji, niatnya benar naik haji, tapi dari hasil korupsi itu amalnya akan tertolak. Ya, misalnya dia mencuri lalu kasih fakir miskin, itu amalnya akan tertolak. Jadi dalam beramal, benar niatnya, benar amalnya. Ada orang puasa untuk diet, tertolak. Ada orang bangun masjid dari hasil korupsi, tertolak. Ada orang ngasih makan anak yatim tapi dari hasil mencuri, tertolak. So, dalam sebuah amal, benar niatnya, benar amalnya. Ya, nah itu beda kasus ya. Tapi kalau melawan suami, tapi sholatnya diterima nggak? Sholatnya diterima, melawan suaminya berdosa. Ya, sedekahnya diterima, ya melawannya
berdosa. Tinggal nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Tapi kalau amal dan hasil koruptor selama hidup dia dianggap tidak amal, beda. Begini Mbak Amboh, kalau amal dari hasil korupsi tertolak, berarti selama hidup dianggap tidak amal ya. Dia kan sholat, dia kan puasa, dia kan berzakat, ya. Kalau seluruh amalnya dari hasil korupsi, rodun, tertolak. Tapi kan ada amalan lain, dia menghargai orang lain, dia menyenangkan hati orang lain, dia memberikan ilmu kepada orang lain. Ya, kemudian dia sholat, dia puasa, itu diterima. Tinggal dihitung nanti berat dosa dan pahalanya. Spill lipstick merek apa? Ada di keranjang kuning kalau nggak salah ya. Udah pernah jumpa ustazah waktu festival Robbana di Dumai. Siap ya. Bagaimana salam kenal ya Mbak? Doa iftitah dalam sunnah, dalam sholat hukumnya apa? Sunnah. Halo Mbak Santi, doa bisa ketemu ustazah. Nggak ada doanya guys. Jangan lagi ketemu aku itu ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya adalah nanti susah tidur, gagal move on. Boleh ditanya kepada orang-orang yang sudah bertemu dengan aku, Mbak Bulbul ya, Mbak Nila, Mbak Eli, Mbak Rosita, ya Mbak Suhartini, itu adalah orang-orang yang pernah ketemu aku waktu aku ceramah di Bandung. Tanyakan saja efek sampingnya. Mohon adegan ini untuk tidak ditiru karena ada efek samping kalau ketemu aku ya. Oke, Mbak Eka, iya. Ustazah kalau hasil duitnya dari ngutangin, terus duitnya buat amal, buat traktir, ya nggak apa-apa. Dari ngutangin gimana? Gimana? Ustazah ramah bana, iya. Iya, sedangkan ramah aja aku masih aja dimarahin sama netizen. Nggak dibaca punya aku Zah, nggak dibaca Zah, nggak dibaca Zah. Cuman lagi aku terimalah takdir aku guys ya. Kita pernah jumpa ustazah di Grand Ubud. Oh iya, lagi makan siang aku ya. Terus foto ya, oke siap ya. Mau ketemu ustazah? Iya. Halo Mbak Nur Hasanah, Mbak Yulianis, Mbak Tikar, iya. Kalau di Pekanbaru nanti siang aku ceramah di seberang Arifin Ahmad Masjid Ikhlas jam 2 ya. Oke, Ustazah hukumnya ngaji bagi perempuan nih kencang suara nggak masalah ya. Siap Mbak Eka, kalau kencang suara nggak ada masalah ya. Efek samping ketemu aku nanti jadi gagal move on, susah tidur ya. Cara nagih hutang. Cara nagih hutang supaya dia mau bayar dan nggak ngilang. Gimana ya? Soalnya nggak enak mau nagih. Nggak boleh nggak enak. Berani meminjamkan harus berani menagih. Kalau dia tidak mau nanti ada dua pilihan buat kita. Ya diikhlaskan atau tidak. Kalau diikhlaskan dapat pahala. Tidak diikhlaskan nanti di akhirat dia tetap akan memberikan pahalanya buat kita. Tap layarnya guys. Tap layarnya guys. Iya. Oke, Masjid Al-Ikhlas ya. Ustazah nggak pernah ke Medan, pernah aku dakwah ke Medan, waktu itu masih offline ya. Oke, ke Palembang, Mak jauhnya lagi. Sapa Jakarta Barat, halo Mbak Eni, siap teman-teman sehat semua ya guys. Sehat semua di sana ya teman-teman ya. Oke, siap ya guys. Halo, kapan ke Bandung Ustazah? Oke, teman-teman aman ya. Doa buat anak kita yang rumah tangganya lagi berantakan Ustazah. Rumah tangga lagi berantakan, itu teman-teman harus melakukan sholat hajat untuk anaknya. Ya, dan kemudian doakan. Nanti kalau anaknya pulang ke rumah, biarkan dulu dia bertenang, jangan dikembalikan dulu ke suaminya. Nanti kalau udah 3 bulan, itu udah hampir habis masa idah, teman-teman boleh minta beliau mempertimbangkan kembali ya. Oke, ke Bekasi, ke Bandung, onde mande, ke Bekasi, ke Bandung. Ya, kapan ke Batam? Oh, ini kok jadi demo daerah nih guys. Ya, Ustazah, apa? Kalau yang di tadi nggak ada niatan bayar gimana? Ya, teman-teman ada dua pilihan. Diikhlaskan boleh, tidak diikhlaskan juga enggak apa-apa. Itu pilihan ya. Waalaikumsalam Mbak Umi, teman-teman gimana hukumnya kalau anak tidak diberi jajan tapi si anak dibikin takut ke bapaknya, berdosa. Bahwa anak adalah tanggung jawab bapaknya. Tanggung jawab bapaknya. Makanya hati-hati teman-teman yang tidak memberi nafkah, dosanya besar. Halo Bali, Mbak Hajah Norma. Ya, oke. Doa agar cepat orang lain bayar hutang itu ada di buku Majmu' Syarif. Aku tidak terlalu hafal guys karena doanya panjang ya. Doa sulit dibayar hutang dan sulit membayar hutang itu ada di buku yang sering aku spill ya teman-teman ya. Nanti aku screenshot aja kali ya.
yang gitulah ya, yang udah boleh bukunya teman-teman boleh dibaca setiap habis sholat ya. Sedekah subuh untuk bayar hutang karena kepepet gimana? Ya berarti boleh aja, tapi tidak jadi pahala sedekah ya. Itu namanya bayar hutang, bukan sedekah ya. Jadi yang namanya sedekah itu adalah sesuatu kita berikan kepada makhluk lain dengan tujuan menyenangkan hatinya atau dengan niat karena Allah. Makanya makanya boleh boleh apa namanya boleh kita boleh kasih makan kucing, traktir teman dan seterusnya. 100 hari suami, Masya Allah kita doakan banyak-banyak sedekah atas nama suami, wakaf atas nama suami, baca Quran, baca Yasin, setiap berbuat baik doakan untuk dia. Halo Mbak Lauza, Mbak Bes. Iya, suami poligami dengan awal berselingkuh ya, dan nikahi selingkuhannya dengan ngaku duda. Gimana? Untuk poligami, satu, tidak boleh diawali dengan pacaran perselingkuhan. Kedua, make sure bahwa istri kedua jauh lebih beriman secara zohir dibanding calon yang kedua. Jadi kalau calon pertama nggak pakai jilbab, istri pertama nggak pakai jilbab, istri kedua secara zohir pakai jilbab. Kemudian yang ketiga, diwajibkan untuk tahu istri pertama. Bahwa yang tidak tahu istri pertama boleh poligami itu hanya Rasulullah, bukan untuk umatnya. Suatu ketika Fatimah ingin dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib, maka Rasul ngomong kepada Ali bin Abi Thalib, kau tanyakan kepada Fatimah. Ternyata Fatimah tidak mau. Ali mengadu kepada Rasul, ya Rasul, Fatimah nggak mau ya Rasulullah. Ya udah, famasyitah, terserah kepada Fatimah. Lalu Ali protes, kenapa aku pengen poligami nggak boleh, kau pengen poligami tanpa izin istri itu adalah boleh, itu khusus untukku bukan untuk umatku. Maka kemanapun teman-teman mau, dalam dalil syariat atau dalam dalil pengadilan agama, itu semua mesti izin istri pertama. Jadi jangan bersembunyi di balik sikap Rasulullah, bahwa ada sikap Rasulullah yang haram kita lakukan. Misalnya Rasul beristri lebih dari 4, kita haram beristri lebih dari 4. Rasulullah itu kalau nggak tahajud dia menangis-nangis. Kita kalau nggak tahajud tidak boleh menangis banget nggak boleh. Karena apa? Karena itu hukumnya sunnah, jangan dijadikan wajib. Rasul pernah minum air kencing sendiri, kita haram minum air kencing sendiri. Jadi tidak semua perbuatan Rasul bisa kita tiru. Ada perbuatan Rasul haram bagi kita, ada perbuatan Rasul sunnah bagi kita, ada perbuatan Rasul mubah bagi kita. Jadi kalau kita lakukan kita nggak dapat pahala. Contoh Rasul makan 3 jari, kita makan 3 jari nggak dapat pahala. Contoh Rasul makan angkat kaki sebelah, maka kita makan angkat kaki sebelah tidak dapat pahala. Jadi teman-teman harus paham tentang sunnah. Ya kayaknya belum pernah, jarang aku sampaikan ya, salah aku sih. Kayak gitulah guys. Banyak kali yang belum kusampaikan guys. Nah kayak gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit Rasul kan poligami, kita poligami juga. Rasul lebih istri dari 4, kita juga lebih istri dari 4 ya. Banyak pertanyaan. Amalan Rasul itu yang haram kita lakukan. Amalan Rasul yang sunnah kita lakukan. Dan amalan Rasul yang itu boleh kita lakukan tapi nggak dapat pahala ya. Nah, misalnya nih, angkat kaki di kedai kopi, woi turunkan kaki, Rasul cemini nih, oh itu sunnah Rasul, tapi tidak sunnah untuk kita, dengan kita tak dapat pahala. Ya, ada sunnah Rasul yang haram kita lakukan. Beristri lagi lebih dari 4 kita haram, beristri tanpa sepengetahuan istri pertama kita haram. Nah, jadi jangan sikit-sikit sunnah Rasul, sunnah Rasul. Jadi kita harus paham ilmu syariat secara utuh, dan kebetulan aku cuman mampunya ilmu syariat itu guys. Ilmu lain aku tak tahu, ilmu bikin orang gagal move on bisa lah. Ya, 100 hari almarhum suami, amin 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 Mbak Rara, boleh dibarengin aja, itu sunnah ya teman-teman ya, sunnah Rasul. Nanti aku buat videonya. Sunnah Rasul haram bagi dia. Oke ya. Oke, kalau perempuan mana boleh poligami? Teman-teman, Mbak Tini aja belum dapet, Mbak Nursia belum dapet, Mbak Novita teman pula mau poligami ya. Laki-laki perempuan tidak boleh poliandri. Kalau perempuan poliandri nanti anaknya anak siapa guys ya? Anaknya anak siapa? Kalau istri nikah lagi tinggal di rumah ahli waris dengan suami barunya, nggak ada masalah. Kan karena meninggal kan, bukan karena nikah lagi kan. Ini Syakban masih lama Mbak Irama. Nanti aku jelaskan ya. Nanti aku jelaskan. Nanti live ini ada di YT ya.
Nanti aku jelaskan tapi untuk video-video tanya jawab ini dia ngantri teman-teman. Jadi live hari ini tuh baru muncul lama lagi teman-teman ya. Dia ngantri ya. Apa tadi aku ngomongnya? Mbak Imis, aku tadi ngomong apa ya teman-teman ya? Amalan 27 Rajab nanti malam tidak ada amalan khusus ya teman-teman ya. Nanti malam 27 Rajab, besok adalah maghrib nanti sudah 27 Rajab. Teman-teman aku izin sebentar 1 menit ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah ngizinin sambil bawa bom-bom aku ke ini tadi ke toilet sebentar. Oke, kalau punya cicilan sedekah boleh nggak? Boleh aja teman-teman. Kalau punya cicilan sedekah boleh aja. Nggak ada masalah. Yang penting cicilannya belum jatuh tempo ya. Bentar ya. Oke. Suara aku oke? Oke, iya. Oke. Iya. Oke teman-teman ya. Zah jika berwudu salaman bentar dulu. Iya, kabur bom-bomnya. Dia ngikut tadi guys, ngekor dia. Oke. Oke ya. Apa tadi ngomongnya? Kucing udah turun dia. Sedekah subuh boleh dikasih ke cucu karena sedekah subuh itu boleh dikasih ke cucu karena sedekah subuh itu apapun yang kita lakukan untuk orang lain itu dengan niat lillahi ta'ala. Nanti aku kajian jam 2 insyaallah semoga live ya. Pinjam uang sedekah subuh. Kalau teman-teman udah mau sedekah lalu uangnya teman-teman pinjam atau kemudian teman-teman gunakan untuk kebutuhan itu namanya bukan lagi sedekah ya. Halo Mbak Wirda, iya. Oke, itu ya poliandri tidak boleh bagi wanita ya teman-teman ya, tidak boleh bagi wanita ya. Kalau sholat sambil nangis nggak keras sih hukumnya nggak apa-apa. Sholat sambil nangis nggak apa-apa. Nangisnya keras nggak apa-apa, tapi jangan ngomong ya. Jangan ngomong karena kalau sholat pakai bahasa Indonesia nanti hukumnya makruh batal ya. Siap Mbak Lauza, doa boleh mata merem, boleh makruh saja. Teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Oke, Mbak Yusuf, apakah zakat harus dilafazkan? Lebih tepatnya, apakah zakat harus diijab kabulkan? Kalau zakatnya zakat fitrah, dia harus diijab kabulkan walaupun bisa diwakilkan. Tapi kalau zakatnya adalah zakat apa namanya? Zakat mal itu tidak perlu ya. Oke, Mbak Linda, iya, doa dalam hati habis sholat boleh. Di luar hati, maksudnya dalam hati boleh, di luar hati, maksudnya bukan di luar hati, dikeluarkan suaranya juga boleh. Ustazah kalau sedekah subuh dikumpulin dulu biar banyak baru disalurkan boleh banget, is okay. Ya, kalau sedekah ya tidak perlu niat, cukup berdoa. Apa tujuan kita bersedekah? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, ya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya, itu bisa ya dengan sedekah ya. Mbak Nur Hasanah, apakah boleh zakat untuk guru pengajian? Boleh. Untuk guru pengajian boleh kita berzakat karena guru itu termasuk fi sabilillah. Kalau malam 27 Rajab apakah harus baca Yasin 3 kali? Tidak ada harus, itu dalilnya pun lemah, tapi kalau teman-teman mau lakukan
kan mengamalkan dalil yang menengah untuk syariat boleh asal jangan untuk akidah. Kemarin aku ada yang tanya, semisal kita saum kan, yang membatalkan puasa adalah masuk lubang. Apa? Masuk lubang apa? Apa hukumnya suami ngaku duda pada wanita lain itu hukumnya haram ya teman-teman ya. Makanya teman-teman dengan suami itu harus lebih detail lagi. Ya, jadikan kita fungsi sebagai tameng untuk menghentikan segala aktivitas perselingkuhan. Ya, teman-teman tidak boleh terlalu cuek ya. Jadi harus kalau dia sudah mulai jensia, sudah mulai chat-chat gitu ya. Lagi apa deh, apa kabar, lagi apa, teman-teman harus kontrol. Nggak bisa terserah dialah, itu nggak bisa. Istri harus berfungsi sebagai fungsi kontrol. Begitu juga dengan suami. Ya, jadi sebenarnya suami takut istri bagus, istri takut suami bagus ya. Takut kan kalau salah aja, kalau nggak salah kan nggak takut ya. Kadang-kadang kita ini sibuk dengan ini ya. Wah, suami takut istri dibully, padahal bagus ya. Iya, iya harus difilter dengan baik. Mau tanya ada nggak bilang menantu durhaka sama mertua Ustadz? Sama ada. Karena anak itu sama dengan menantu. Ya, dia bisa durhaka kepada orang tuanya. Zakat mal bisa dikasih ke adik yang nggak mampu boleh. Selagi adiknya fakir miskin. Fakir adalah yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau sudah bosan menasehati gimana? Tidak boleh bosan. Kalau bosan menasehati, aku sudah berhenti ceramah. Ya, aku heboh dengan umat ini udah 20 tahun. Semua ya keluarga-keluarga heboh sekali, tidak boleh lelah ya. Lelahnya nanti berubah menjadi lillah ya. Sejarah Nabi Muhammad dalamkan dong Siti Aminah. Boleh nanti ya, sedangkan tidak didalamkan banget itu waktunya habis Mbak Khumairo. Sulit kalau di masjid ya. Zah, kalau mertua nggak suka sama kita, dosakah kita menjauh dari mertua? Teman-teman bukan menjauh dari mertua, tapi mengurangi urusan. Pas ketemu, biasa aja. Jangan cuek ya. Zah, mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau sholat, ingat kamu, Zah. Cepcus, nggak perlu dibilang, aku pun tahu. Ya, aku tidak membantah itu. Ustazah mau tanya, gimana cara kita mau bayar utang sementara orangnya nggak ada lagi? Boleh cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah ya. Ya Allah, saya sedekah atas nama si fulan mengganting hutangku kepada si fulan. Mbak ini, Mbak Kiki, Mbak Tia, Bunda Izmi. Wakaf pakai ijab kabul tidak perlu ya. Misalnya nih aku kan sering spill Quran wakaf untuk teman-teman. Satu Quran 99.000 wakafkan Quran ini, tak perlu diijab kabulkan. Tinggal taruh aja ke masjid dan teman-teman berdoa atau dikasih ke panti, teman-teman berdoa dengan Quran wakafnya. Doa jual rumah, halo Mbak Eli, ya biar cepat laku gimana? Pertama adalah ikhtiar, usaha, kemana-mana ngomong, kemana-mana ngomong, kemana-mana ngomong ya. Kemudian doa, sholat hajat ya. Nggak bisa jual rumah itu cuma satu pamfletnya. Jual rumah cuma satu pamflet itu cuma malaikat Jibril yang mau beli guys. Jadi harus kemana-mana ngomong. Ya, kalau kita jualan apapun ngomong ya guys. Ada orang jualannya dalam hati ya. Sama temanku afiliator, baru mulai afiliator, dia jualan, dia sematkan keranjang, tapi dia nggak ngomong-ngomong soal keranjang ya guys. Itu cuman malaikat Jibril yang mau check out ya guys. Nah, jadi kalau mau jualan itu harus serius gitu ya. Jadi aku bilang, kok kamu ada keranjang nggak ngomong-ngomong loh, nanti pelanggaran loh. Kata dia, aku masih nggak ngerti cara ngomongnya. Ya udah kalau gitu nggak usah pakai keranjang, karena kalau pakai keranjang nggak ngomong, ya nanti kamu ya aku jualan dalam hati. Cemana cerita jualan dalam hati ya agak susah gitu ya. Kadang-kadang orang ini punya keinginan yang mustahil ya gitu. Jadi jualan tuh ngomong teman-teman ya, ngomong ya bahwa aku jualan ini nih, aku jualan ini bagus, ini ngomong gitu ya. Ada keranjang kuning, ngomongnya dalam hati. Wah, kalau bisa kayak gitu enak juga guys ya. Aku keranjang kuning buku tuntunan sholat dalam hati. Wah, mantap sekali ya. Oke, jadi untuk jualan tanah, jualan mobil, jualan rumah, ngomong sosmed ya. Kita lihat ya, tampilkan kemana-mana, ngomong ya teman-teman ya. Iya, siap. Zah, kalau uang jual rumah harus keluarin zakat? Tidak, kecuali dibelikan emas dan 85 gram wajib zakat 2,5 gram ya. Aku belum sarapan, udah kenyang, ketawa terus. Iya, aku kadang-kadang bingung ya, jualan rumah pamfletnya cuma satu itu sulit teman-teman ya. Apalagi rumahnya buntu pula, kemudian di belakangnya pula, di depannya ada hutan belantara, tanahnya kosong. Aduh, itu
Hanya malaikat yang bisa men-check out-nya ya. Jadi teman-teman ngomong aja di semua tempat teman-teman pasang ya. Iya. Za, bolehkah sholat duha antara jam 6.15 sampai jam 9 pagi? Itu tergantung lokasi teman-teman loh. Ya, begitu sulit. Halo Mbak Umama, Mbak Aci. Iya, thank you ya yang udah nge-gift nih Mbak Sari semuanya. Semoga jadi amal jariah ya. Efek KB 3 bulan gak haid. Sekarang haid keluar dikit udah 25 hari. Ya, lebih dari 15 hari itu istihadah ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum Mbak Lilis, Mbak Sri. Bayar hutang dulu atau umroh dulu? Tergantung Pak. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, boleh aja umroh dulu. Tapi kalau hutangnya udah deket-deket saat jatuh tempo, silahkan Bapak utang dulu ya. Iya, hakikat oke. Oke, Zah aku 2 jam 7. Jam 7 boleh sih, hampir semua daerah jam 7 boleh sih. Zah apa enggak boleh menyapu rumah malam hari? Itu mitos ya. Jadi silahkan nyapu rumah malam hari ya guys. Sholat subuh dilakukan setelah sholat subuh, jaraknya berapa jam? Jaraknya 1,5 jam. Halo Mbak Humairah, iya. Gimana istri jadi fungsi kontrol kalau HP harus dikunci? Zah? Akan Allah tampakkan jika pada masanya. Ya kan bisa dilihat dari keanehan-keanehannya. Ya seandainya nih terlalu aneh ya HP dibawa kemana-mana, itu boleh aja ditanya. Buka sekarang bang HP-nya. Tolonglah. Kalau dia takut berarti ada observasi awal, ada sesuatu. Tarik lagi, ulur lagi ya. Nah besok 3 hari lagi aneh lagi, tekan lagi sedikit, ungkapin kata-kata yang menyatakan bahwa teman-teman tahu. Ya banyak hal caranya ya. Jangan belajar dengan aku, nanti babak belur suaminya aku buat ya. Jadi jangan tanya dengan aku ya guys ya. Pokoknya buat retorika-retorika yang membuat dia menjadi khawatir dan tidak mengulang lagi ya. Dan intinya dia takut dulu guys, ini dia takut dulu ya. Kau tanya ke aku nanti sukses semua hasil pencariannya, bahaya aku rekor muri ya, rekor muri pencarian suami-suami gitu ya. Nah biasanya cara seperti itu, aku ke beberapa lingkungan seperti itu, mungkin ke stafnya aku, mungkin keponakannya aku, mungkin ke kakaknya aku, itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai orang yang semahram dengan kita tidak kita tracking sehingga mereka khilaf, jangan sampai ya. Oke ya, Mbak Rere, iya. Oke, amalan yang digunakan agar apa tuh? Apa Ustazah jarak antara oke. Kalau Oke, Mbak Deni. Ya, halo Zah, bagaimana kalau tahiyat itu lupa rakaat atau lupa sakunnya, boleh sujud sahwi saja. Ya, sujud sahwi saja ya teman-teman ya. Hakikat ikhlas apa Ustazah? Ikhlas itu dalam hal apa dulu? Ikhlas itu banyak. Ikhlas terhadap rezeki, ikhlas terhadap ujian, ikhlas terhadap musibah, ikhlas terhadap cobaan. Dia banyak. Bolehkah wudhu waktu subuh sampai syuruk kita tidak duduk tapi wirid sambil masak? Boleh, tapi nanti sholat